Apa? Coba mesti ya. Mesti ada lek. Pengen ngawali obrolan itu mesti Down syndrome. Down syndrome. Bingung untuk ngawali obrolan. Tapi sih pasti ada dhewe pengen ngobrol tentang musik-musik indie, fenomena musik indie hari ini. Kayak arek India. Fenomena musik indie. Iya. Padahal ya jarang-jarang ngrungokno musik indie. Ngoso. Referensimu ya. Referensi gak paling akeh sih. Paling yo efek rumah kaca, itu pun gak semua. Terus apa jenenge? 420. Iksan skuter. Iya. Iya indie ya, iksan skuter. Payung teduh. Sebelum mereka bubaran. Ganti formasi sebelum ganti formasi itu. Malah nggak dengerin Pusakata ya? Apa? Nggak dengerin Pusakata. Pusakata. Gorong aku, sama sekali belum. Iku band anyar bro. Iku Mas Is nih. Is Payung Teduh. Oh iya, gak ro aku. Beneran gak ro. Malah sing Leto sing pakai stop motion niku. Iku tak rungokne. Ya. Apa sih judul lali aku? Aku ireng video klip tok. Ya kartun iku sih. Iya, kan stop motion niku ya. Teko iku sih teko apa? Teko kertas niku sih. Buku iki. Ngene jane cita-cita bikin stop motion. Oke jane. Mau ya. No comment, no suara. Iya bro, kayak menurut musik indie hari ini. PDC kan folk ngono ya, indie folk. Ngeri. Kayak kene iku wong penting ngono ya tetok. Enggak asli aku gak pengen ngomong musik indie bro. Lho lha opo kon niku? Apa mau kesama ngomong musik indie? Ayo kita rasani musik indie. Wong ade emang membahas musik indie ke fashion terusan. Apa fashion? Fashion. Ya ana hubungane yo. Iya sih. Yo padha ae musik indie yo tren. Nyadran aja ya. Pian folk saiki pop ambek jazz. Yo ngono iku apa lagi rame-rame ae. Bahasa Jawa? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ya jangan bikin komentari bahasa Inggris juga apa-apa. Ya aku kan yo pengalaman nang radio iku yo musik ini sebenarnya di tahun awal-awal 2013 waktu Payung Teduh naiknya itu masih belum diterima banyak radio. Terus lama-kelamaan itu karena musik direkturnya, jadi musik direktur itu ada satu job di radio itu namanya musik director, gimana untuk memfilter mana yang masuk mana yang enggak. Nah itu di radioku yang lama tuh susah banget waktu itu. Sekarang tahun 2017, 2018, 19 itu udah mulai rame banget. Maksudnya wes mulai terbuka orang-orang. Jadi karena itu juga bro, karena internet juga sih. Iya. Internet kalau sing aku duwe ya koleksi band-band musik-musik indie sing lawas-lawas. Iya. Memang kayak itu apa ya, dikonsumsi rengeng-rengeng, istilahnya rengeng-rengeng bendina yang kurang sip ngono. Iya. Itu kan tahun 2012 atau 2010 nih nggak salah. 2011. Jadi yang ngajak, yang istilahnya yang manajemen Payung Teduh itu awalnya naik gak salah lagi Ivy League itu punyanya Mondo Gascaro itu apa ya istilahnya, mantan vokalisi band Sore. Jadi Sore itu Sore itu lama banget. Lama, dia tahun 2000-an, 2001, 2002 gitu. Barengan sama Moka, sama White Shoes, The Adams. Efek Rumah Kaca. Ya efek rumah kaca itu setelahnya. Siapa tuh? Siapa? Sing kesepian kita. Siapa ya? Aku malah
Sing lawas. Apa sih lali? Iya lah Mas. Yang setahu gue awal-awal ya Moka itu Bandung. Moka. Terus Koil. Terus Riff. Riff itu indie ya. Indie awalnya kan. Terus Akhirnya ke label. ke label. Tapi kan ada yang label terus ke indie. Gigi sekarang indie. Ya kayak gitu. Terus Sail on Seven Salon Seven itu indie. sekarang. Sekarang indie. Dulu kan dikontrak 10 atau 15 tahun karo Sony Musik apa lali ya. Kontak entek terus bareng nggak manajemen dhewe iku. Lek seni lukis ngono ku selalu indie ya. Gambar Apa kontemporer? kayaknya kategori golongan indie, golongan ini ya. Golongan hitam, golongan putih tak. Golongan hitam putih. Golongan berwarna dan BW. Lek hitam berarti gawe spidol, lek putih gawe kapur. Ngono ya. Masih warna-warni ya. Kapur ya masih warna-warni kok. Ya di musik indie sendiri kan ya ada ya sing di alternatif lain di jalan ya sebenarnya kalau ngomong musik indie itu nuansanya itu wis ke zaman Peter Pan, ke zaman The Massive itu mereka punya alternatif pop istilahnya biyen. Iya, Sela juga kan gitu. Ya kan gitu. Nah, sampai hari ini kan The Massive itu beda loh musiknya, niche barang. Iya. Tapi kan dia masuk label gitu. Dan akhir-akhir ini Rian The Massive juga kumpul sama golongan sore, golongan Sopo, Jimmy dan segala macam. Jimmy Upstairs gitu. Yo sebenarnya ini sih mereka tuh kan ngambil dari pop lama sih, kayak Chandra Darusman, terus Krisye, terus Iwan Fals. Jadi kalau Krisye kan lebih ke pop, Iwan Fals lebih ke folk, balada. Terus Chandra Darusman kan jazz ngono. Kayak kan Faris RM. Iya. Nah, kayak gitu. Kayak musik indie kan itu punya idealisme sendiri. Nah sebenarnya kudu di istilah di garis bawahi indie ku cuman label sama nggak non label menurut sebenarnya, bukan kan genre musik. Bukan genre musik. Iya. Cara munculnya secara independen. Kan dulu ada musik indie. Udah kita ngobrol dulu apa? Iya. Film indie. Awal-awal itu. Film-film independen. Ya mulai dari festival-festival itu sebenarnya kita harus berterima kasih pada festival-festival film indie, festival film musik, band-bandan waktu itu. Cara karya itu kan ya agak sih sing memang harus bisa, bukan harus ya, bisa dilabeli indie. Penerbitan indie kan juga iso. Iya, kayak gitu. Itu kan mulainya bisa dibilang orde baru, Mas. Orde baru. Iya. Jadi ketika orde baru itu ada reformasi, setelah 98 itu semua musik itu bisa masuk, semua budaya itu bisa masuk. Dulu itu disco itu susah. Terus habis itu mulai ada musik-musik disco, ada mulai musik-musik hardcore, metal dan segala macam ke Indonesia. Terus zaman dulu kan Soekarno kan nggak bolehin The Beatles dan segala macam. The Beatles tuh karena di zaman itu kita nggak boleh punya idola yang dari luar negeri gitu, biar ada identitas. Karena di zaman Orde Lama itu kita masih baru untuk jadi negara gitu.
harus punya kebanggaan kepada produk-produk musik Produk-produk dalam negeri ya. dalam negeri. Padahal sampai hari ini kita lebih sering konsumsi Iya. hal impor. Iya, Gitu. kayak gitu. Ya aku setuju sih kayak misalnya nek konservasi konservatif, hal yang sifatnya konservatif kan nggak masalah. Cuman akhir-akhir konservatif, budaya yang konservatif kan apa ya, kalah bersaing. Entah kalah bersaing entah memang konsumennya kurang memilih hal itu. Terdengar kuno, terdengar nggak kekinian. Sing di. Hal-hal yang konservatif itu loh. Oh, Kan malah sebenarnya sekarang kan mulai nggak sekarang sih, sudah lama kan mulai berusaha untuk bagaimana segmen anak-anak milenial masuk ke hal-hal yang budaya-budaya itu ada penggabungan. Iya. Saya gini ngomong alat musik tradisional kan juga gede, mahal. Iya. Sebenarnya wis dilakukan sama Rubari Selatan kayak gitu. Dia pakai kendi gitu kan. Pakai kentong gitu kan untuk ini untuk pengganti perkusi. Terus apalagi kalau dari Bandung itu ada namanya Mr. Sonjaya kayak gitu. Band yang sekarang vokalisnya gabung dengan vokalis-vokalis yang lain sama anak-anak band yang lain menjadi Serikat Idola Remaja. Itu kemarin diajak Iwan Fals untuk kolaborasi bikin single. Ada di YouTube-nya Iwan Fals. Jadi ada mulai Mr. Sonjaya, terus ada siapa vokalisnya tetangga Pak Gesang, terus ada macam-macam. Itu gabung dengan genrenya mirip-mirip Iwan Fals gitu, balada, folk gitu-gitu. Iya. Nah, zaman dhisik ya. Kita termasuk aku kenal band, kenal musik kan salah satunya kan itu toko media, televisi, radio, itu yang paling berpengaruh. Iya. Karena mereka juga mungkin dari labelnya dan perusahaannya kan ada kerjasama dengan media. Lele sekarang nggak ada kerjasama, cuman mereka berusaha upload di media-media digital. Gak gampang rumangsaku mencari band yang muncul hari ini siapa. Atau juga kayak sing ngomong loh, itu musik grup penyiar. Nah itu aku payung hidup pun hasilnya nggak ngerti. Awalnya nggak ngerti. Jadi karena ngopi terus kau nyetel musik apa sih aku? Aku takon. Iki lho Mas ngene. Mbok iki apa? Iki wis enek di kota-kota kene wis enek. Fans club-e. Oh. Gitu. Sebenarnya ya marketingnya. Nek ngomong angel sebenarnya nggak terlalu angel Mas. Enggak, maksudnya kayak konsumen menemukan kan. Jadi harus ada pengaruh dari luar. Keuntungan media sosial hari ini kan ono algoritma itu. Jadi aku nek mamane cara gampangane buka YouTube iku walaupun aku gak delok apa ngono. Tapi muncul nang home mamane. Atau muncul nang explore. Entah di Instagram, entah di mana. Nah, terus habis itu ketika kita ngefollow siapa enaknya? Ngefollow basisnya White Shoes and the Couples Company. Misalnya. Terus dia punya project apa gitu. Kemarin projectnya sama band dari Bekasi gitu. Dengan genre yang beda banget. Dia manajeri itu. Dia jadi produser buat manajer ngono. Nah, dari situ aku nyari sampai sejauh itu.
projectnya si Ricky Wetsus ini lagi sama siapa dan segala macam. Akhirnya aku nemu kayak gitu. Jadi anak-anak mungkin itu dilakukan sama anak-anak media sosial hari ini ya kayak gitu. Sebenarnya nggak ngerti juga. Itu kan kayak saya kan memang tertarik untuk. Ya lah ya yang tertarik kan. Tertarik kan. Jadi ada corot di passion nganggung atau idealis. Idealis. Iya. Atau mungkin karena sama kan juga suka musik, akhirnya mencari ke situ. Kalau memang sing sekedar rekreasi suara, rekreasi lebih ke ini kan belum tentu sekedar room atau itu lebih ke event terus sama film indie biasanya yang membuat dia besar. Band indie juga itu. Lah ya band indie itu marketingnya ke sana. Oh, jadi ada korelasinya. Jadi dia KT promo gitu ya. Nah, dia akan mencari panggung terus di festival indie, festival musik dan segala macam. Nanti ya media sosial juga upload dan segala macam. Nah, nanti bisa produser film itu narik film indie ketika di zamannya Janji Joni itu. Janji Joni itu sore White Shoes nih gak salah kalau sama The Adams. The Adams itu mereka yang ngisi soundtrack itu. Yang ngisi soundtrack Janji Joni ya mereka itu yang awalnya mereka nggak terlalu terkenal, akhirnya terkenal. Kayak gitu. Karena tertarik ke. Karena si Joko Anwar ini tertarik dengan musik-musik alternatif waktu itu. Dan akhirnya Joko Anwar ngisi satu singlenya sore di album Scoot Lost Boys. Nah, Scoot Lost Boys itu ada dia nyanyi apa gitu satu lagu. Karena memang relasi itu terbentuk di awal-awal tahun 2000-an. Terus mereka bikin album itu tahun 2015-an. Joko Anwar diajar kayak gitu. Terus sore sekarang di manajeri sama, diproduseri sama. Kalau kamu tahu Extravaganza dulu itu. Siapa iki jenenge Ronald. Oh, Ronald. Ya, Ronald itu. Kan juga ikut di apa itu? Iya, dia kan penyiar radio juga. Iya, kayak gitu. Dan akhirnya dia juga kaya juga berkecimpung dengan dunia permotoran dengan Andre dan kawan-kawan kan. Iya. Dia kan juga punya album juga itu. Iya, kayak gitu. Mainnya kayak gitu. Cuman itu kan memang yang ada di Jakarta, Bro. Daerah ini kan rada angel malah. Belum tentu, Mas. Kayak Sal Priadi. Di mana dia? Awalnya di mana? Basic wilayah di sini. Awalnya di Malang. Terus si Lampu Kau di Surabaya. Terus band yang ada di Bandung, Mr. Sonjaya dan segala macam, tetangga Pak Gesang itu nek gak salah Solo Bundi ngono. Itu mereka akhirnya walaupun Sal Priadi sekarang memilih untuk pindah ke Jakarta untuk mendapatkan relasi yang lebih besar dan segala macam. Iya, hijrah. Itu kan urusan lain, tapi mereka awalnya ya dari situ. Startnya di situ. Ihsan Skuter juga dari Malang gitu. Dan itu Ihsan Skuter juga keluarnya sebelum ada media sosial. Udah zaman-zaman lawas. Ihsan Skuter. Tapi YouTube ya, Dek. Awal muncul ya. Koyoke sih enggak, Mas, malah DE koyo enggak salah komunitas nek gak salah. Komunitas. Nek gak salah loh. Utawa DE ya manggung-manggung wae ngene. Aku enggak terlalu sejauh itu tentang Ihsan Skuter. Tapi dia kan muncul sebelum era media sosial. Ya karena hari-hari ini aja Ihsan Skuter banyak ramai diperbincangkan karena gabung sama Jason Ranti, gabung sama Sisir Tanah. Ya karena kan juga tema-temanya kan politik, mengkritik politik, mengkritik budaya gitu. Ya, dan posisi lagi ramai juga musik indie gitu. Tren indie itu sebenarnya tren indie sama artsy kayak mas-mas ini.
Iya. Ya. Tapi hampir sama sebenarnya. Apa yang dia kenakan mulai dari fashion, musik yang dia dengarkan dan segala macam itu hampir-hampir sama. Indie sama ya artsy. Nah, kayak gitu. Nah, itu juga ngobrolin soal fashion juga kan maksudnya. Banyak anak-anak band itu yang awalnya karena suka musik aja gitu. Terus jadi road manager, terus habis sudah jadi gulung kabel dan segala macam. Sekarang jadi kayak Baskara itu yang bikin Fish sama yang bikin dia tuh bikin 2 band, Fish sama yang satunya lali aku sampai sering tak dengerin. Nah itu awalnya dia cuman jadi konsep director jadi EO. mungkin ya, atau mungkin juga dia cuman apa namanya bikin video klipnya band-band indie kan segala macam. Terus akhirnya dia sekarang booming banget sekarang dengan band-bandnya. Karena dia punya data yang seperti itu. Pamungkas itu juga awalnya dia cuman suka musik, bikin musik sampai ratusan setiap harinya, nggak salah lagi. Nah, menurut ceritanya dia itu akhirnya sekarang bikin solo album sampai album ketiga ini. Kayak gitu. Butuh latihan yang banyak. Gawing-gawing. Ardhito Pramono juga kayak gitu. Nah ini. Nah terus ya tau apa lagi? Tulisan apa sih yang lagi? Ya yang Kan kalau nonton ceritanya kan memang repetisi atau pengulangannya kan agak dia berkali-kali mengulang bikin lagu terus kemarin bikin lagu lagi bikin lagu lagi. Kita kan sudah bikin karya, bikin bikin cover. Cuman aransemen terus alat itu kayak gak mumpuni gitu. Maksudnya kita juga kalau karena grup itu main gambar, maksudnya gambar gitar atau gambar drumnya itu kan yo butuh teknologi itu juga dan segala macam lah kayak gitu. Ada kendala-kendala yang seperti itu, belum lagi kita sudah terpisah kota dan segala macam kayak gitu. Sebenarnya nggak ada apa-apa yang nggak ada selai, nggak ada apa yo mungkin karena karena sejahtera lebih penting daripada berkarya. Idealis carry kayak masku yang penting sejahtera dulu. Gampangannya masku Deranjau itu udah terkenal banget kalau di Lumajang itu karena habis Deranjau. Dia mainnya kayak kelompok penerbang roket gitu mainnya, modern musik barok. Tapi itu diterima oleh itu ya apa jenenge regional. Iya. Karena dia orang-orang yang mengisi soundtrack web series salah satu YouTube channel di Lumajang. Oh, ada kerjasama dengan salah satu channel ini ya. Kayak gitu. Dia udah ngeband di mana-mana sebenarnya, tapi ternyata sekarang yo Mas Kowe Serabi. Terus Kate Rabi terus merono sing liyane ya wis kerja kabeh dadi wis kepisah kota dan segala macam kayak gitu sebenarnya. Kuncinya adalah sejahtera lebih. Wis terkenal banget itu Deranjau. Sejahtera lebih realis daripada berkarya. Ya tetaplah kadang orang ya apa jenenge bisa sejahtera karena karya juga. Nah, itu juga hubungannya sama passion tadi, Mas. Passion ya. Nah, jadi kayak kita bisa melakukan apapun dengan passion. Bahkan sejauh apa yang kita nggak suka sebenarnya. Tapi kalau kita melakukan dengan passion, sebenarnya aku apa ya kata passion itu aku nggak paham, tidak terlalu paham. Ya mungkin karena acara-acara di TV tentang passion dan lain sebagainya itu juga tidak terlalu tak dengar ya. Apa kata passion itu mewakili kata idealis? Ideal itu ndek kene. Karena
ada dorongan passion atau Beda. passion itu lahir dari ideal. Idealis sama kolot itu bedanya tipis banget. Passion itu kolot. Enggak kolot. Nggak Kalau kolot. passion kan suatu gerakan, suatu pergerakan. Dia kata kerja passion itu. Kalau idealis itu Idealis itu sifat atau apa? apa istilahnya kata sifat. Nah, idealis itu kata sifat yang Idealis dilakukan itu dengan isim. Isim Ya, ya. isim. Itu lain dari dunia pondok saya. Kalau passion fiil gitu loh. Lah, Jombang banget ini. idealis biasanya melakukan dengan VL-nya itu kita apa jenenge melakukannya biasanya pakai passion karena kita sudah idealis. Iya. Ya. Karena mungkin gini loh, aku lek berpikir itu ya. Idealis dan passion itu idealis itu karena ada step yang kita lalui. Entah itu awake dhewe seneng atau enggak seneng, tapi step itu dilalui ngono. Iya. Iya ta kan? Iya. Step ini. Step mom. Kejam. Gak tak kira step mom. Misalkan gambar ini kan kita kan ada tahapan belajar Iya. seperti itu. Entah awake dhewe seneng apa enggak, tapi memang jarine wong-wong kan pengalaman adalah guru yang paling ngono-ngono lah. Bakat ambek latihan hasilnya bodoh kan. Sering latihan meskipun nggak terlalu punya bakat kan bisa hasilnya bagus. Bakat kayak gak dilatih ya kurang bagus juga. Bahkan nek ngomong aku nggak passion kok, tai lah maksudnya. Nek ngomong passion yo, Iya. passion itu dibentuk loh, terbentuk karena dibentuk. Berarti ada step-step juga gitu. Iya, karena passion itu momennya awake dhewe kita zaman sekolah wis passionnya awake dhewe nang nggone puisi, hobi puisi, puisi dan segala macam. Terus mari ngono akhirnya yang membentuk kita kan pengalaman kita ngopi soal puisi, pengalaman kita diskusi, pengalaman ini kelasnya Mas Kebek dan segala macam ngono. Nyapa Mas? Ikut di kegiatan-kegiatan di mana gitu. Iya. Diskusi-diskusi tentang Nah, sastra ya. Yang memacu cocok nih kayaknya dengan prinsipku lah kan. Terus akhirnya kita menyebut itu passion. Enak takerane gak sih lek ngomong no passion iku? Takeran piye? Takeran pondok ning Nganjuk, Bro. Misalnya kan ini. Ketika idealis kan ditaker. Aku sekolahin di kene rek. Idealnya kamu ke sini kan. Iya. Kalau passion itu aku belajar nang teknik. Misalnya teknik mesin. Idealnya kamu menjadi seorang insinyur mesin atau sarjana mesin. Mamanya aku pengennya mlebu Sentra Tasik biyen. Nang ngene UNESA. Seni ceramah tari dan musik. Idealisku di situ. Terus habis itu tiba-tiba nasib ning kono. Tapi apakah saya melakukan dengan untungnya aku masih ono passion ning dunia penyiaran. Nah, passionku kan terbentuk dari aku pengalaman siaran pas zaman sekolah. Nah, terus habis itu kan yo podo ono gini. Berarti kan kita harus bisa melakukan dengan passion, melakukan dengan semaksimal kita gitu. Maksudnya nek awak kayak gini, mau nih aku kok sebenarnya pengen mlebu Tirto. Kamu seorang wartawan atau Tempo gitu. Tapi ternyata kamu masuknya ke Brilio atau ke hanya cuman masuk ke Mojok gitu. Atau ke itu ya admin media sosial. Iso nih. Wah, aku ora nyaman, aku ora sesuai passionku. Aku mosok kerjaku mek gawe caption ngono wae. Harusnya dibalik dong. Dari takaran itu, kenyamanan itu. Nah, nyaman itu bisa jadi takaran. Kenyamanan itu sebenarnya kan kita bisa dibentuk ta, Bro. Kenyamanan itu. Mindset tok berarti. Mindset. Kayak momennya ya. Aku ngobrol sama temenku kemarin. Bro, aku
gak semangat kerja bro, aku pokoknya butuh wedokan. Aku semangat iku aku ben semangat ben iso mengejar cita-citaku. Cek ndang rapi kita cek ndang lapo. Tapi butuh penyemangat pemicu dari luar gitu. Padahal enggak usah kita balikkan apa aku kudu aku tanpa wedokan gak masalah kok. Tanpa wedokan iku apa jeneng ngejar karir dulu apa. Gak usah ngono. Sing penting awake dhewe seneng sih lah. Iso ngacang sih. Iya. Kan maksudnya ngono ya. Iso. Maksudnya gak usah dibalik seperti itu. Aku juga itu hasil ngobrolku sama teman perempuan itu. Temenku di Jogja itu ngomong, "Iku cuma mindset. Nek mau main sampean coba deh melakukan hal yang kamu suka, yang itu mungkin mendapatkan fresh money gitu." Money ya Iya. Iku iso lebih maksimal dan itu motivasinya dari kamu sendiri gitu, apa yang kamu suka gitu, bukan kok karena orang lain yang memicu kita gitu. Jadi positif harus muncul dari dalam diri sendiri. positif happening. Vibes itu muncul dari diri kita sendiri. Positive vibe resonate. Ya. Bisa, ngono ya. Positif corona. Positif corona. Soalnya aku terus ngalami mas. Aku kerja gak sesuai passionku itu ngalami dan sering. Ayo. Dan tidak sesuai idealis. Idealis sekali ya. Karena orang sih kadang itu ditanya gini. Iki passionmu tak gak? Bu yo. Masih penting lah. Aku menjalani ini, aku dapat uang, aku seneng ya wis. Entah passion atau apa iki zona nyamanmu ngono. Nek dalane zona nyaman saiki sik asik-asik ae. Kan bisa umpama nanti ini bukan menjadi suatu tren atau hal ini ternyata cara grafik itu dia akan turun ngono ya. Dia mungkin akan berpindah ke yang lain. Iya. Contoh, aku pernah kerja di satu media online di Jogja dan itu hanya bayaran cuma 2 juta per bulan, tapi ngerjone 5 artikel sampai 7 artikel per hari, dan itu ngobrol soal artis. Aku kan nggak ngerti soal artis-artis dan aku jembek lah, maksudnya dengan media yang blow up kehidupan artis dan segala macam, tapi tak lakoni masih gerundel. Cuma ya. Iya. Kesejahteraan lebih. Iya. Maksudnya nek kamu mau idealis, nah ini loh, nek idealis itu kan aku seneng nulis ngomong. Iya. Nah, itu namanya idealis. Aku senang nulis, maka aku harus ke media online atau media-media. Intinya karya itu sendiri. Atau jadi kontributor momen. Tapi nek apa namanya? Itu namanya sorry kebalik. Jadi kalau dari sini harus ke situ, itu ke passion, berarti nulis. Passionku nulis. Tapi ketika idealisme terpatahkan, oh aku ternyata nggak bisa ya nulis soal band indie di sini, atau nulis soal artis-artis yang nggak terlalu terkenal di sini tapi dia punya pengaruh besar atau punya value yang besar daripada artis-artis yang selalu trending gitu. Tapi aku nggak bisa nulis itu. Itu namanya passion, itu namanya idealisnya yang harus dikompromikan harusnya. Nek mamane nggak main kompromi, aku ket biyen wis nulis indie terus marang dipecat aku. Soalnya kan kudu ngikuti traffic, Google Trend dan segala macam. Nah, itu memang harusnya pada waktu itu kamu harus kembalikan ke idealisme yang ke passionmu tadi. Oh, aku Rene itu soalnya passionku biyen nulis. Entah nulis apa sak karepmu. Akhirnya kayak gitu. Entah nulismu nggak sesuai dengan hatimu,
Yang penting nulis. Sing penting nulis awakmu tersalurkan. Berarti itu apa ya? Ada blog nih. Kita mendobrak blog itu mana? Mendobrak blog itu nggak bisa dong bro. Maksudnya kayak umpamane nggak puisi. Iya. Aku nggak puisi perasaanku apik loh. Iya. Nah, tapi wong kok gak seneng ya puisiku. Nggak terkenal seperti Jokpin dan kawan-kawan. Ya karena mungkin ada yang salah dengan puisimu. Nggak komersil kah? Atau mungkin indinya kurang indie atau gimana gitu loh. Intinya kurang. Iya kan gitu. Iya, bisa naik sih. Maksudnya nek awakmu kate onani, ya onani karya ya gak apa-apa sak karep-karepmu ya. Memaksa. Tapi nek awakmu targetmu untuk dinikmati banyak orang, harusnya ngerti dong. Selera pasar. Nah, setelah selera pasar, kita membentuk pasar. Tapi jangan lupa bahwa pasar itu tuh tidak bisa dibentuk ketika pasar itu sudah berdiri kokoh terus awakmu kate Menawarkan sesuatu yang enggak aneh sih. Maksudnya lucu aja gitu loh. Maksudnya awake dhewe mlebu sistem sik, baru dipelajari sistemnya, baru kita keluar sistem. Kalau mau keluar sistem. Iya. Dan itu berdampak sampai hari ini. Biar aku siaran ngelamar saya dilamar sampai radio. Punya track record bro. Nah makanya kalau mau punya track record baik dan itu penting buat anda. Kalau mau nggak penting nggak usah, apa salah. Tapi kalau kamu mau hidup selalu untuk waktu yang lama dengan pekerjaanmu yang itu, ya wes, berarti kamu harus mengikuti season dulu untuk mendapatkan track record baik dong. Iya. Orang tahu loh ini. Orang tahu. Mungkin lagu bukan kon sopo, aku anak iki. Yes. Aku cari bapak. Kan akeh saya. Orang-orang yang seperti itu kan akeh. Bahkan seorang penghibur ya, seorang iki podcaster. Aku anaknya Pak Ikel. Aku ponakane Pak Ikel. Itu kan hilang dirinya sendiri sebenarnya. Iya. Mengharap kepercayaan dari publik. Iya. Atas nama orang-orang di belakangnya itu kan. Ngerti ya? Ya. Sing takarmu kan ngerti ya? Ya. Apa yang dilakukan Rizky Febian itu waktu itu awal-awal menurut ceritanya Rasuli itu awalnya dia pengen jadi penyanyi di umur yang sangat muda, umur 12 tahun ya nggak salah. Iya. Kan wis melok nyanyi apa ibu? Nyanyi Papa telepon itu loh. Oh iya. Tapi kan dia nggak boleh sama bapaknya untuk ini. Kamu harus matang dulu, terus habis itu masuk ke net itu dia. Terus bikin lagu-lagu yang aneh menurut pop yang mungkin belum ada di Indonesia gitu. Dia punya karakter yang lucu aja gitu. Karakter suara atau karakter musik? Karakter musik. Liriknya juga loh. Liriknya barang. Aku kan sing ngerti kan liriknya. Masa ada lagu maafkan aku cuek, apalagi sama kamu lah kan udah berpisah itu mudah loh. Wah, kayak gitu-gitu kan. Nggak usah nangis-nangis lah, bisa-bisa aja. Kayak itu. Iya. Kan dia harus masuk label dulu, nah akhirnya sekarang indie. Dan indie pun dia bisa trending kemarin sama Anya Geraldine. Iya. Ya kayak gitu, soalnya dia sudah terkenal dulu dong. Sudah punya track record baik dong dengan lagu-lagunya kemesraan, kesempurnaan cintanya. Jadi butuh itu ya gandol sih ya. Gandol sih nggak apa-apa. Dan terus aku gandol siapa bro? Mas kepek lagi.
gandol tuh, tapi kita nggak punya sesuatu yang muncul dari diri kita sendiri ya percuma. Ini nantinya lah. Ya aku nggawe weekend sama biyen. Itu kan menurut passion, menurut idealisku. Aku melakukan dengan passion. Terus terbentuk besar, tapi nggak bisa untuk mendapatkan keuntungan yang bisa income hidup. Makanya aku tetap setelah corona ini nanti aku prinsipku tetap melakukan gerakan sama gali sampah. Nah, tapi untuk menghidupi diriku sendiri itu aku bentuk tanah muda itu dengan misi-misi dan visi yang aku bawa dari gen sampah itu. Gen sampah itu intinya ke apa sih? Ke lingkungan. Ke lingkungan, terus zero waste, terus. Karena gini bro, lek ngomong sampah ya, kayak aneh. Pengelolaan itu kurang dimanapun lah. Yeah. Di banyak negara mungkin juga seperti itu. Kita bisa produksi plastik. Yeah. Cuman setelah plastik ini menjadi sampah, ini dibuat apa itu hanya beberapa negara aja yang mungkin seharusnya daur ulangnya seperti ini. Dan ini kan kita mungkin tidak bisa mengurangi jumlah produksi sampah. Tapi bisa meminimalkan, menekan penggunaannya. Iya, lah itu makanya jalur intinya itu kita seenggaknya kita nggak kayak orang-orang lain yang gampang banget untuk belanja ke Indomaret atau ke pasar dengan plastik gitu. Kita cuman cukup bawa tote bag atau bawa apa kayak atau nggak usah plastik mbak, itu bisa. Hal itu balik meneh ke zaman dahulu lek aku ngarani. Iya. Zaman biyen nek dhewe lek ndek budal nang pasar nggo tas. Iya, kan ngono. Kenapa saiki nggo tas iku lucu aja gitu. Sesuatu sing kurang praktis namanya. Atau mungkin enggak cara berpikirnya wis berbeda. Instan dan iya. Maksudnya bahkan ini loh, enak-enak sing ngomongin. Ketika ada ngomong ya, wis mboten di plastik kita. Mboten. Ya. Loh, engko lek kale peningset loh. Ya, menjadi suatu mitos tersendiri. Bahkan kemarin ada pengalaman dari mbakku. Aku kan ikut-ikut apa menerapkan kayak aku kan loh. Iya. Plastikless. Pas blonjo, Bu mboten usah kresek. Apa mbah kresek-kresekku akeh kok. Nah, maksudnya kan dikira kene ngenyek kon ganti plastik, bukan ngono. Lah, itu mindset orang-orang penjual pun ya seperti itu. Iya, karena itu mang. Wis ayo pakai plastik lah. Iya. Kita juga nggak bisa menekan produk plastik muncul di pasaran. Satu, pemain besar. Dua, UMKM juga ada yang dodolan produksi plastik. Iya. UMKM itu juga main gitu. Jadi kayak benda-benda plastik itu menjadi kebutuhan primer. Iya. Sekarang ini kayak kembali kayak zaman biyen kan kita nggak mungkin menghentikan produksi plastik, cuman menekan penggunaannya. Iya. Kemasan pakai daun. Makanya meskipun nggak setiap hari ya. Iya. Makanya kita yang lebih bisa kita lakukan itu satu, menekan jadi plastikless. Kita nggak ngomong zero plastik, tapi less ya. Meminimalkan. Sama upcycle. Penggunaan ulang. Penggunaan ulang. Wes iku. Seharusnya lek wis ngono ya. Ono perusahaan yang mengelola sampah plastik. Ya mungkin ono. Tapi kan dengan kapasitas yang sangat besar. Iya. Atau ketika sampah itu dibuang akan menjadi sesuatu yang berguna lagi. Kan tetap teknologi itu tetap. Sebenarnya wis ono Mas koyo di media sosial itu ada namanya apa? Jadi mendaur ulang kertas
jadi kertas-kertas diary, kertas kartu nama dan segala macam dengan bahan bubur kertas. Iya. Nah, kayak gitu-gitu. Lah sampeyan niku ngene iki apa jenenge plafon ta? Iya. Ini kan pakai iku apa jenenge? Cerbuk Kain. kain kayak gitu. Kain-kain bekas. Iya. Nah, masalahnya sistemnya main. Kayak kemarin tuh ada yang namanya batik Jolawu nih Kak, salah aku pernah ke sana. Ke UMKM batik Jolawu. Istimewa. Jolawi. Apa Jadi istimewanya itu? dia pakai eco print. Pakai daun-daunan. Bukan eco print, lebih tepatnya membuat warna dengan warna alam, ya warna alami. Nah, warna alami itu wis teko sawo, teko rambutan, teko godhong mangga, terus maoni godhonge utawa kulite, kulit apa namanya batangnya dan segala macam. Tapi itu kan produksi ini nggak iso cepet, terus larang. Akhirnya di situ dan warnanya kayak mencolok. Nah saiki wong-wong butuh mencolok kan. Sesuatu sing teko alami, warna alami kadang kala ini tekstil itu ketok bladus. Iya. Nah kita ambil tekstil aja. Dari mulai perwarna itu iso nggarakno tanah gak bisa subur lagi. Lorote iku. Yang pakai sintetis itu ya? Ya sintetis. Gak bisa subur lagi. Iya sih. Batik Jolawe itu juga mengakui bahwa dia masih menggunakan kain tekstil yang mungkin bisa dapat dari impor atau dari mana gitu. Yang masih menggunakan pemutih. Iya ya? kan gitu. Iya sih. Jadi kita nggak bisa dong. Mosok awake dhewe nggawe kain sih, tambah luarang maneh. Nggak pas. Nah itu makanya kita tetaplah orang-orang yang punya keilmuan di bidang teknologi kan nantinya bagaimana mungkin aja ada sesuatu teknologi yang membuat produk ramah lingkungan gitu. Ya sebenarnya sudah ada kayak momen sedotan dari bukan tekstil, bukan stainless ya, lebih ke bambu. Bukan mas, Lompong. enggak, dia itu teko sawi mbok bayem, jadi ekstra serat nggak salah. Jadi ya sebenarnya akeh. Jadi itu bisa dipangan. Iya, kayak plastik kan ada yang bikin dari apa? Tepung. Ya itu. Dari gelatin. Ya dari gelatin. Terus. Tapi kan plastik barangmu sono. Karena bukan sesuatu yang dari telo. Ya tepung kita ya kan. Bukan sesuatu yang diproduksi secara massal. Ya. Jadi konsumsinya juga sangat terbatas. Belum tentu bisa mengejar. Sebenarnya massal mas, ono sing massal. Jadi ono plastik. Jadi plastik teko telo iku. Tela plastik nggo apa tela apa. Nah, iku tapi regane larang. Mamane siji ku 5.000 nek gak 3.000-an. Lah, iku kan gak masuk nek gawe wong-wong sing mending menang ekonomi sih. Iya. Kayak ngono. Mending tuku iku tote bag. 5.000. Iya. Misalnya tote bag harganya berapa? Nah, makanya kita bisa menciptakan pasarnya dari situ. Anak-anak indie atau anak-anak lingkungan pakainya ya pakai tote bag dong atau pakai tas ramah lingkungan dong. Iya. Atau pakai tas yang apa gitu. Dan itu masih dan keren gitu. Jadi sampai mau balik ke sesuatu yang alami ternyata
kesannya primitif. Ya kayak gitu. Karena kita udah di posmu kan. Iya, Iya. kamu katakanlah botol minuman ya. Kita botol minuman kan misalnya pakai produk dari Anam kan bisa pakai labu botol kan tidak bisa. Ya, kayak gitu. Tapi kan kesannya kan film-film zaman dulu Dewa Pemabuk itu kan. Pakai botol itu. Ya kayak gitu. Ya itu kan masuk idealis sama passion. Passion. Nah, Ya dan sama passion. aku kemarin mindset juga. ikutan berkelas di rumah BUMN PNI. Nah, ini ada virtual week. Sekalian promosi ya. Oke, nggak masalah. Ya. Meskipun nggak dibayar loh aku. Iya, nggak apa-apa. Nggak perlu lewatmu. Ya. Virtual week. Virtual UMKM virtual week. Jadi kemarin ada narasumber kita yang dari namanya itu Timor dulu lupa namanya. Timur Pradopo. Ya. Jenderal, Pak. Itu dia dari Kelor. Apa itu? Produk apa itu? Produk macam-macam. Cookies, terus bubuk Kelor yang bisa jadikan bubur, bisa jadikan masker, Nanti rare, ayo. macam-macam. Masker wajah gitu. Dan milkshake atau apa. Itu sudah bisa memenuhi deh. Memenuhi apa? Memenuhi pasar. Sudah bisa. Permintaan. Dan itu rame banget di Jakarta dan segala macam. Produksinya di mana, Gu? Produksinya di Ternate. Sorry, besar di NTT. Oh. Dan itu besar dia. Iya, kan untuk ini kan Bahan kelor di sana banyak banget soalnya. Kayak gitu. Dan dia ngasih tahu kalau mau jadi social planner, sampean coba iki deh, kembali lagi ke hatimu sendiri. Wis. Jadi bener nggak sih niatmu itu sebesar pengen terkenalmu? Iku mungkin wis bertahun-tahun mungkin ya. Cuman baru tahun kelima atau ketiga. Bukan kelima. Nah itu maksudnya banyak orang-orang yang memang dompleng dengan isu-isu lingkungan dan segala macam untuk mendapatkan pride, untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Terus habis itu jadi tenar, terkenal dan segala macam. Tapi apa yang dilakukan itu nggak sebesar apa yang dia dapatkan pride-nya itu tadi. Dia cuma melakukan satu hal atau dua hal. Ya mungkin itu jadi koreksiku juga ketika kita bikin gen sampah, terus habis itu kita baru mulai beberapa kali kegiatan, terus habis itu vakum karena aku ke BNI di Jakarta dan itu ngurusi green waktu itu sampai hari ini kan, maksudnya kan jadi terhambat. Maksudnya aku dapat pride dari gen sampah, pride-nya ke BNI. Tapi akhirnya saya juga kurang aktif di gen sampah dong, karena sudah fokus kerja di sana, kayak gitu. Di mana evaluasi sebenarnya. Nah makanya hati-hati sama ngomong passion tuh, hati-hati sama passion sama idealis. Passion, idealis, dan kepentingan. Untuk kasih terus datang. Tentang ujung-ujung cuma kepentingan dah. Iya, kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku nggak ada kepentingan sebenarnya apapun. Cuman kebutuhan. Nasib aja gitu. Gimana? Dilanjut. Selop. Kita akhiri dulu ya. Ya. Ngobrol-ngobrol mana? Matur suwun Mas Faris. Ye. Canif. Yes.